Game FPS ini umurnya udah lebih dari seperempat abad. Harusnya kuburan mereka udah digali. Apalagi game-game FPS baru yang lebih modern semakin menjamur. Mulai dari Valorant, Apex Legends, Warzone, hingga Battlefield 6. Grafik, gameplay, maps, dan efek tembak-tembakannya jauh lebih kaya daripada Counter-Strike. Tapi nyatanya, sampai sekarang Counter-Strike tetap hidup. Bukan cuma sekitar hidup, game ini masih rame banget dimainin. Lebih dari 1,5 juta orang mainin game ini tiap harinya. Ini adalah angka tertinggi daily player di Steam. Kompetisinya jalan terus sepanjang tahun. Para public figure kayak Neymar dan Lando Norris ternyata juga suka main CS. Bahkan harga skin CS itu ada yang sampai belasan miliar rupiah. Lalu, kenapa ya game yang lahir dari mold Half-Life ini masih bisa terus bertahan sampai sekarang? Apa yang bikin orang-orang terus mainin game ini? Yuk kita bahas di Room 49. CS itu nggak bakalan ada kalau nggak ada game rilisan Valve bernama Half-Life. Ya, salah satu game FPS tersukses yang dirilis tahun 1998. Menurut Valve, game ini terjual hingga 9,3 juta kopi. Angka yang sangat fantastis. Kerennya, meskipun game ini sukses, Valve nggak besar kepala. Mereka sadar kalau cuma main storyline-nya aja, pasti umur game ini nggak bakalan panjang. Kalau mau game ini umurnya bisa lebih panjang, ya komunitasnya harus hidup. Makanya, di tahun 1999, mereka merilis Half-Life Software Developer Kit, sebuah software yang membuka pintu buat para developer ngembangin mod dari game ini. Nah, dari sinilah muncul banyak banget versi mod Half-Life, kayak Day of Defeat, Team Fortress, hingga Counter-Strike. Ya, dulunya CS itu ternyata cuma mod dari game Half-Life, dibuat oleh dua orang developer amatir, yaitu Min Lee dan Jess Cliff. Konsepnya sih simple, tapi engaging banget. Beda dengan Half-Life yang lawannya alien dan zombie, ini kawan dan lawannya sama-sama manusia. Dibagi menjadi dua tim, teroris dan counter-teroris. Setiap tim punya 5 player dengan misi yang sama. Kalau jadi teroris, misinya adalah ngeledakin bom di site yang udah ditentukan. Kalau jadi counter-teroris, sebaliknya. Tugas kita harus jagain bom site agar bom nggak sampai meledak. Ada juga mode hostages, yang tugas counter-terorisnya harus nyelamatin tawanan di markas teroris. Sementara kalau jadi teroris, kita harus jagain tawanannya. Jangan sampai pihak lawan nyelamatin. Game ini kedengeran simple ya, dan mungkin buat kalian penggemar RPG yang suka ikut alur cerita panjang langsung mikir kayak, dimana serunya? Cuma gitu doang, repetitif. Tapi ini yang justru bikin seru. Meskipun repetitif, game ini bisa dimainin rame-rame bareng temen. Ya, tinggal online dan colokin kabelan, kita udah ready buat mabar. Singkatnya, mod ini sukses banget lah waktu itu. Sampai akhirnya Valve notice juga. Yang keren nih, alih-alih merasa terancam dan bubarin mod ini, Valve justru ngajak mereka buat join dan ngembangin Counter-Strike jadi game penuh. Sampai akhirnya di tahun 2000 muncullah game CS pertama yang diberi nama Half-Life Counter-Strike. Tapi meskipun dirilis sejak tahun 2000, game ini terus dapat update lewat patch-patchnya. Mulai dari CS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, dan yang paling sempurna adalah CS 1.6. Inilah game yang memulai legacy CS. Menurut Valve, penjualan game ini menyentuh angka 4,2 juta kopi. Kesuksesan inilah yang bikin mereka terus ngembangin game ini. Mereka bikin versi barunya kayak Condition Zero dan Counter-Strike Source. Tapi anehnya, meskipun secara grafik lebih bagus daripada versi lamanya, kedua game ini tetap nggak bisa ngalihin CS 1.6. Meskipun kedua game ini udah rilis, orang-orang tetap mainin game lamanya. Bahkan kompetisinya pun jauh lebih bergengsi. Total prize pool-nya beda hampir 4 kali lipat. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Bayangin aja, total semua prize pool di semua kompetisi CS 1.6 itu nilainya 13 juta US dollar. Sementara CS Source yang lebih baru cuma 3 jutaan US dollar aja. Bedanya lebih dari 4 kali lipat. Ini nunjukin kalau meskipun grafiknya udah ketinggalan zaman waktu itu, antusias di CS 1.6 ini jauh lebih tinggi. Kalau coba aku cari tahu di Google sih, setidaknya ada 3 alasan utama kenapa CS 1.6 tetap populer di era CS Source. Pertama, banyak yang ngeluh kalau gameplay di Source itu aneh.
Hitnya random, spraynya acak, dan mapnya terlalu banyak objek yang ngehalangin movement pemain lama. Padahal 3 hal ini penting banget buat pemain lama. Mereka udah bertahun-tahun ngapalin semuanya. Semuanya udah masuk ke muscle memory. Waktu semuanya jadi random, mereka jadi males deh. Kedua, buat mainin CS Source itu butuh spesifikasi yang lebih gede. Tahu sendiri, dulu banyak orang yang main CS itu lewat warnet. Kalau ownernya nggak mau update, ya susah buat main. Bisa sih kalau mau dipaksain, tapi tentu aja FPS-nya bakal drop banget. Ingat, CS itu komunitas terbesarnya ada di Eropa Timur, yang kondisi ekonominya nggak sebagus Eropa Barat atau Amerika. Ketiga, karena pro player males pindah. Ya, kayak yang dijelasin di poin pertama, mereka udah capek-capek ngapalin semuanya. Tiba-tiba gamenya jadi random dan nggak bisa dikontrol. Padahal buat masteringnya susah banget. Akibatnya, para pro player ini jadi males pindah ke Source dan milih stay di CS 1.6. Karena itu, kompetisi yang lebih hidup ada di CS 1.6. Bisa dibilang lebih bergengsi daripada CS Source. Kalau kalian ngikutin e-sport CS sampai sekarang, nama-nama player tier S kayak Nico dan Karigan itu semuanya jebolan CS 1.6, bukan CS Source. Yang lebih gila, kompetisi CS 1.6 ini terus berlanjut sampai tahun 2012 loh. Sebelum akhirnya, legasinya diestafetkan ke Counter-Strike Global Offensive, aka CSGO. Pertanyaan selanjutnya, kenapa CSGO akhirnya bisa menggeser CS 1.6? Padahal mereka pakai engine yang sama dengan CS Source, yaitu Source Engine. Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Meskipun dibuat dengan engine yang sama dengan CS Source, CSGO diimplementasikan dengan lebih matang. Mereka bangun game ini dari kritikan-kritikan CS Source. Cara nembak dan movement-nya diperbaiki. Recoil dan spraynya jadi ada polanya kayak CS 1.6. Terus, mapnya juga lebih disederhanakan. Bahkan, mereka juga ngajak ngobrol pro player saat ngembangin game ini. Hasilnya, sukses besar. Apalagi, waktu itu di CSGO juga udah ada sistem matchmaking-nya langsung. Jadi, para player nggak perlu lagi install aplikasi matchmaking dari pihak ketiga. Hal inilah yang menurutku memudahkan para player baru buat mainin game ini. Apalagi saat itu Valve lebih tegas, ngewajibin semua kompetisi majornya harus pakai CSGO. Sebagai kompensasi, mereka kasih prize pool yang lebih besar. Prize pool terbesar di kompetisi CS 1.6 itu ada $200.000. Sementara kompetisi major pertama yang disponsorin Valve, DreamHack Winter 2012, prize poolnya mencapai $250.000. Singkatnya, CSGO ini dapat feedback yang sangat positif. Bahkan di era CS2 sekarang, banyak yang ngakuin kalau lebih enjoy main CSGO. Ya, jadi sejak tahun 2023 kemarin, CSGO resmi berubah lagi jadi CS2 dengan grafik yang seharusnya lebih bagus ya. Uniknya, di era CS2 sekarang ini, alasan orang-orang mainin CS itu beragam banget. Ada yang emang suka mainin aja, gak peduli skin, bahkan waktu udah kena XP overload pun mereka tetap main. Ada juga yang main seminggu sekali, cuman buat ngincer weekly drop aja. Ya, sejak era CSGO dulu, tiap minggu kita dapat 2 gift acak kayak case dan skin senjata dari Papa Gaben. Tapi syaratnya harus mainin dulu sampai naik level. Nah, gift-gift gratisan ini nih bisa diduitin, bisa dijual di community market, dan bisa dibeliin game Steam. Ada juga pengikut mas-mas Jerman yang satu ini nih, yang main CS cuma buat dapetin skin pisau dan close langka doang. Ada juga yang mau cari cuan dengan nimbun senjata langka yang harganya bisa naik turun. Kalau kamu ngikutin, di bulan Oktober kemarin ada perubahan sistem di CS yang bikin harga senjata di market gonjang-ganjing. Yang nimbun pisau harus legowo, karena harga marketnya turun ekstrim hingga 70%. Sementara yang hoki nyimpen senjata covert warna merah pada tumpengan tuh, karena harganya naik ratusan sampai ribuan persen. Ya, gara-gara update ini emang banyak pedagang yang ngerungkat. Tapi gara-gara update ini juga, banyak orang yang akhirnya bisa beli pisau murah. Nah, menurutku community market yang liquid dan terbuka ini adalah salah satu alasan yang bikin komunitas CS itu tetap hidup. Orang-orang nggak ngerasa kalau mereka lagi diperas kayak game-game lain, yang skinnya kalau udah dibeli nggak ada harganya lagi, dan dipaksa harus terus-terusan beli skin dari developernya langsung. Inilah pendekatan khas Valve. Alih-alih mengejar monetisasi jangka pendek, mereka memilih membangun hubungan jangka panjang dengan komunitas dan pemain. Sebuah strategi yang mungkin nggak menghasilkan lonjakan pendapatan instan,
tapi menciptakan arus revenue yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, sampai di sini, ada yang masih mainin CS nggak sampai sekarang? Mabar yuk, biar nggak stuck di blue terus nih. Nah, sampai di sini jangan lupa like, share, dan subscribe Room49 kalau kalian pengen lihat video yang kayak gini lebih banyak. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @room49.id buat info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.